Dari seorang milioner muda, terus sekarang bayar listrik aja nggak bisa, bahkan sama PLN mau dicabut. Kok bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya ingin bercerita di mana cerita ini benar-benar true story dan ini terjadi kepada sahabat dekat saya. Jadi ceritanya adalah sahabat saya ini adalah dulunya seorang karyawan, kemudian dia beralih profesi menjadi pengusaha developer properti. Yang saya bikin takjub adalah kawan saya ini menjadi developer properti benar-benar bermodal dari nol, tanpa hutang. Di mana dia bekerja sama dengan pemilik lahan, kemudian dari kerjasamanya ini dia diberikan izin untuk mengelola lahan tersebut, dan di perjanjiannya dia ada term of payment. Awalnya ketika sahabat saya menjadi developer properti, dia presentasi ke beberapa bank dengan tujuan untuk mengajukan pinjaman. Namun dia ditolak. Dari situ dia presentasi ke banyak bank, tetapi hasilnya selalu sama. Dia selalu ditolak. Mungkin satu sisi karena dia belum punya portofolio atau bahkan punya rekam jejak sebagai developer, memang dia benar-benar baru. Akhirnya dari situ dia bekerja keras, dia benar-benar kelola usahanya ini dengan gigih. Walhasil, alhamdulillahnya, singkat cerita bisnisnya growth, di mana dalam waktu singkat pun dia sudah bisa melunasi lahan dalam waktu singkat. Suatu saat, saya dan beberapa kawan bertemu dengan dia. Kita memang melihat banyak sekali perubahan yang terjadi terhadap kawan kita ini. Mungkin dari teman-teman kita ini, baru dia yang pertama kali bisa punya Alphard. Dan ternyata dia juga punya beberapa jenis mobil lainnya. Dari situ saya bangga lah terhadap kawan saya ini. Singkat cerita, saya sering diskusi dengan dia karena saya juga pengen belajar jadi pengusaha. Gimana sih jadi pengusaha? Seperti itu. Dari hasil diskusi saya dengan dia, saya banyak belajar bagaimana jadi pengusaha seperti apa. Tapi mungkin saya juga sering mengingatkan ke dia, bro, jangan sampai ya bisnis lo yang udah lo rintis sekarang, yang bisa growth tanpa hutang, lo campur adukan dengan riba ya. Seperti itu. Pas bisnisnya sukses ini, banyak marketing bank tuh yang pada datang. Niatnya mereka ingin mempresentasikan produk perbankan berupa pinjaman. Sahabat saya ini nggak pernah nolak jikalau ada marketing dari bank ini datang untuk presentasi. Jadi sahabat saya ini tetap memberikan kesempatan mereka untuk mempresentasikan produknya. Tapi di ending plannya adalah kawan saya ini akan tetap nolak, intinya gitu. Tapi hal itu yang malah justru membuat saya khawatir. Kenapa? Kita kan nggak tahu ya kondisi pribadi seseorang. Khawatir justru malah tawaran marketing itu suatu saat akhirnya dia terima. Itu sih kekhawatiran saya. Tapi benar saja, apa yang menjadi kekhawatiran saya terjawab. Jadi ada suatu saat ada marketing perbankan itu datang. Entah apa yang membuat teman saya berpikir untuk
akhirnya memberikan atau menerima tawaran dari marketing bank tersebut, sempat shock. Jadi pada saat saya telepon, "Sok, kok lu tiba-tiba akhirnya terima sih tawaran pinjaman dari perbankan itu? Kan lu udah settle bisnis lo, udah tanpa hutang, aset lu juga miliaran, kok bisa-bisanya lu ambil?" Nah, terus sahabat saya jawab, "Ya bro, gue butuh duit orang bank ini buat scale up bisnis gue. Gue mau ekspansi bisnis gue, nggak hanya di developer, tapi di beberapa bisnis lainnya." Jadi, itulah jawaban sahabat saya. Jadi dia ingin men-scale up atau memperluas bisnisnya dia, sehingga akhirnya dia menerima tawaran dari produk bank tersebut. Seperti itu. Dan sejak dia mengambil pinjaman dari perbankan itu malah menjadi titik awal bisnisnya yang tadinya growth, tiba-tiba jatuh sejatuh-jatuhnya. Di mana semua proyeknya dia itu nggak berjalan. Itu terjadi pada saat sebelum masa pandemi. Jadi dari yang kondisinya surplus, sekarang dia terbeban oleh banyak piutang. Yang akhirnya perlahan-lahan karyawannya satu persatu akhirnya tumbang. Sehingganya dia menjadi single fighter dalam menjalankan bisnisnya. Seperti itu. Bahkan aset-asetnya dia itu kebanyakan udah pada mulai ditarik. Dari mobil Alphard sampai mobil-mobil lainnya, itu semua ditarik. Bahkan di titik yang terendahnya dia, sampai tagihan listrik pun dia nggak sanggup bayar. Bahkan sampai terancam dari PLN ingin mencabut meteran listrik di rumahnya. Mungkin saya sampai di situ aja sharing dari saya. Pesan saya buat para pelaku usaha, mohon jangan sampai sedikit pun terlintas untuk melakukan riba. Jadi nikmatin aja prosesnya yang ada sekarang. Mudah-mudahan dari buah kesabaran kita, Allah lebih ridho, Allah lebih senang, sehingganya bisnis kita bisa lebih growth. Seperti itu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman, boleh komen atau sharing di kolom komentar di bawah ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Al-Baqarah ayat 276